Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang gangguan neurologis. Analisis kasus gangguan neurologis penyakit amyotrophic lateral sclerosis (ALS) pada Stephen Hawking. Gangguan neurologi adalah spesialisasi di bidang kedokteran yang berfokus pada otak dan sistem saraf. Dengan demikian, pengobatan yang sama dapat digunakan untuk berbagai gangguan jika ditemukan gejala yang sama. Pertama, gangguan gerakan penyakit Parkinson, multiple sclerosis, dystonia. Kelenturan pengobatan yang paling umum untuk kondisi ini termasuk stimulasi otak dalam, injeksi botas untuk memodifikasi koneksi otot dan saraf dengan mengurangi eliminasi asetilkolin dan pengobatan intravena. Kedua, penyakit stroke dan cerebrovaskular. Untuk kondisi ini, pengobatan dilakukan dengan kombinasi obat-obatan tertentu seperti klarifikasi darah, pengontrol tekanan darah dan kontrol lipid serta radioterapi, angiografi dan prosedur. Jika ada tumor, operasi akan dilakukan. Ketiga, perawatan vestibular. Kondisi neurologis tertentu dapat menyebabkan perubahan keseimbangan, vertigo, dan mual. Perawatan vestibular seperti manuver Apley dapat diberikan. Keempat, penyakit neuromuskuler ALS, miopati, neuropati, dan miastenia serius. Pengobatan termasuk obat oral dan topikal, injeksi botas, dan terapi rehabilitasi. Kelima, gangguan kognitif. Terapi fisiologis, obat-obatan dan saran digunakan untuk gangguan yang menyebabkan penurunan kognitif. Amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) adalah penyakit saraf serius yang menyebabkan kelemahan otot, kecacatan, dan akhirnya kematian. Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) juga dikenal sebagai penyakit Charcot dan merupakan salah satu klasifikasi paling penting. 80% penyakit neuron motorik (NEN) ditandai dengan degenerasi progresif dan kematian di neuron motorik. Gejala awal ALS bervariasi dengan masing-masing individu, tetapi mungkin termasuk penurunan yang signifikan dalam daya tahan, kekakuan dan penyimpangan, kelemahan otot, delusi dan kesulitan menelan. Pasien secara bertahap kehilangan penggunaan tangan, lengan, kaki dan otot leher mereka. Pada akhirnya lumpuh, pasien akan merasa sulit untuk berbicara atau menelan. Namun usus dan fungsi seksual dan indera penglihatan, pendengaran, bau, rasa dan kontak tidak terpengaruh. ALS adalah salah satu penyakit terbesar dari penyakit neuron. Faktor penyebab. Pertama, mutasi genetik. Kedua, ketidakseimbangan kimia. Ketiga, terkadang gangguan sistem kekebalan tubuh. Gejala ALS muncul ketika neuron motorik di otak dan sumsum tulang belakang mulai merosot. Onset ALS mungkin sangat halus sehingga gejala awal sering diabaikan dan dianggap sebagai proses penuaan. Bagian-bagian tubuh dipengaruhi oleh gejala awal ALS sebagai fungsi dari otot-otot yang pertama kali diserang. Diagnosis ALS. Tidak ada tes yang dapat memberikan diagnosis akhir ALS karena gejala ALS mirip dengan penyakit lain. Tes yang tepat harus dilakukan untuk mengecualikan kemungkinan penyakit lain. Karena gejala ALS mirip dengan penyakit lain, tes yang tepat harus dilakukan untuk mengecualikan kemungkinan penyakit lain. Salah satu tes ini adalah elektromografi (EMG), teknik perekaman khusus yang dapat mendeteksi aktivitas listrik di otot selama istirahat atau kontraksi. Tidak ada obat yang ditemukan memperlambat ALS. Namun, Food and Drug Administration (FDA) menyetujui pengobatan pertama untuk penyakit ini adalah riluzole. Komplikasi pada penderita ALS. Komplikasi yang dapat dialami oleh pasien dengan ALS adalah masalah pernapasan. ALS akan menyerang otot-otot yang berperan dalam proses pernapasan dan akan menyebabkan kelemahan otot, dan pasien akan mengalami kesulitan dalam pernapasan. Contoh kasus gangguan neurologis penyakit amyotrophic lateral sclerosis (ALS) pada Stephen Hawking. Stephen Hawking lahir pada tanggal 8 Januari 1942 dan ia meninggal pada tanggal 14 Maret 2018. Stephen Hawking merupakan ahli kosmologi dan fisikawan yang terkenal di dunia.
Pada tahun 1963, tepat usianya menginjak angka 21 tahun saat ia mulai program doktornya, Stephen Hawking didiagnosa mengidap amyotrophic lateral sclerosis atau disebut dengan ALS. Di mana pada tahun itu pengobatan terhadap ALS masih belum maju sehingga dokter memprediksi Stephen Hawking hanya bisa bertahan 2-3 tahun. Stephen Hawking sudah menunjukkan gejala ALS sejak usia 21 tahun. Gejala yang dialami Stephen seperti dalam film yang mengabadikan kisah hidupnya, The Theory of Everything. Stephen mulai kehilangan kendali neuromuskularnya. Stephen mulai kesulitan menggerakkan jarinya. Ketika ia menulis, jarinya bergetar dan sulit ia kendalikan. Stephen juga mulai kesulitan berjalan, hingga ia harus menggunakan tongkat. Stephen juga mulai mengalami gangguan bicara hingga sulit didengar dan dimengerti oleh orang-orang. Hawking mengalami banyak cedera karena sering terjatuh, hingga akhirnya ia didiagnosis mengidap amyotrophic lateral sclerosis di usia 21 tahun. Di akhir tahun 1960-an, Stephen Hawking akhirnya menggunakan kursi roda sepanjang waktu karena ia sudah mengalami kelumpuhan akibat dari penyakit yang ia derita, semakin menunjukkan progresif yang cepat. Dalam film The Theory of Everything, Stephen Hawking didiagnosis terkena penyakit pneumonia pada tahun 1985, di mana penyakit ini menyerang organ pernafasan. Hal ini tidak lepas dari ALS yang dideritanya. ALS menyerang otot-otot yang berperan dalam pernafasan, sehingga harus dilakukan tindakan tracheostomy yang membuat Stephen tidak bisa bicara sama sekali. Hidup selama kurang lebih 50 tahun di kursi roda yang khusus dirancang dengan teknologi canggih yang dapat membantunya bergerak dan berkomunikasi. Sudah banyak temuan maupun teori yang sudah ia kemukakan. Sebagai seorang yang penderita ALS, tidak menjadikan halangan Stephen untuk terus menggali teori dalam bidang fisika. Salah satu karyanya yang terkenal, A Brief History of Time. Hingga saat ini, penyebab penyakit ALS belum diketahui secara pasti, akan tetapi dapat dipastikan ALS tidak dapat disembuhkan. Pengobatan dan terapi yang dilakukan hanya bisa memperpanjang kelangsungan hidup penderitanya. Banyak para ahli dan dokter yang bertanya kemampuan Stephen Hawking bertahan selama 50 tahun lamanya dari penyakit ini. Dilansir dari wawancara Stephen Hawking dengan New York Times tahun 2011, Stephen mengatakan ia mampu bertahan selama ini kecintaannya akan pekerjaan yang ia tekuni. Hingga pada tahun 2018, Stephen menghembuskan nafas terakhirnya di usia 76 tahun setelah bertahan dengan ALS selama kurang lebih 50 tahun. However difficult life may seem, there is always something you can do and suck at. It matters that you don't just give up. Stephen Hawking